Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nikansa Putri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membahas materi tentang sejarah sastra periode 1900 sampai 1933. Yang pertama, saya akan membahas bacaan liar dan komisi for the Volkslecture Balai Pustaka. Istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh Rinckes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik berupa novel, roman, puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampai pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Sejarah sastra di Indonesia diawali dengan berdirinya Komisi for the Volkslecture atau sering disebut dengan Balai Pustaka. Yang kedua ada sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rostam Effendi. Muhammad Yamin. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam khasana sastra di Indonesia modern. Setelah dewasa dan matang, dia terjun ke gelagan politik dan tidak menciptakan karya sastra lagi, karena dia ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Rustam Effendi. Dia bekerja menjadi guru, tapi tak lama kemudian terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya suatu peristiwa 1926 sampai 1927, yaitu pemberontak PKI disulungkan gagal akibat ditumpas polisi Belanda dan Knil. Dia meninggal di Indonesia dan pergi ke Belanda. Yang ketiga, ada Balai Pustaka dan roman-romannya. Roman Ajab dan Sengsara Buah Tangan Merari Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam perkara anaknya terdapat pula dalam roman lain terbitan Balai Pustaka, misalnya roman berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan 1926, Buah Tangan Kejora Pertemuan 1927, Buah Tangan Abah Satan Pamojak, Salah Pilih 1928, karangan Sultan Iskandar, Cinta yang Membawa Maut 1926, karangan ABD Ager dan Musrinah Iskandar. Menjadi masalah bagi pengarang yang aktif dalam pergerakan kebangsaan Indis Partis tahun belasan ialah akibat-akibat lebih jauh dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk dalam tubuh anak-anak bangsa melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Dan yang terakhir ada Sanusi Pane 1095 sampai 1968. Sanusi Pane, sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Pada tahun 1929 sampai 1930, ia mengunjungi India. Kunjungannya ke India ini sangat mewarnai pandangan kesusastraannya. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya adalah yang pertama ada Pancaran Cinta dan Prosa Berirama 1926, kedua ada Puspa Mega dan Kumpulan Sajak 1927, ketiga Airlangga, drama dalam bahasa Belanda 1928, keempat Enjame Karodelut, drama dalam bahasa Belanda 1929, kelima Madah Kelana dan Kumpulan Sajak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka 1931, keenam naskah drama Kertajaya 1932, ketujuh naskah drama Sandikala Ning Majapahit 1933, dan kedelapan naskah drama Manusia yang baru diterbitkan oleh Balai Pustaka.
Tiada satupun di antara kedua pihak berhak mencaci maki pihak lainnya. Oleh karena dengan demikian, berarti bahwa kita menghormati jiwa suatu bangsa yang sedang menunjukkan sikapnya. Dikutip dari Nasionalisme Jong Batak, Januari 1926. Kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini adalah sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang, untuk menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia dijajah. Mereka membuat surat-surat kabar agar para penyair yang hobi membaca buku atau lainnya dapat menyampaikan kepada masyarakat yang belum dapat membaca dikarenakan oleh pembodohan yang dilakukan orang Belanda. Sekian pembahasan materi kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.